dipungkiri bahwa Manchester City adalah klub terbaik di dunia saat ini. Gak ada yang memungkiri, gak ada yang bisa menyangkal. Bahkan fans MU, fans Arsenal, ataupun fans Barca seperti saya tidak bisa menyangkal. Terbaik. Bukan Aston Villa. Bukan dong. Bukan dong. Tapi pasti ada pertanyaan di kepala kita, apa jadinya sih kalau City tanpa Pep Guardiola? Apakah dia bisa tetap sukses atau justru malah kayak MU ditinggal Sir Alex Ferguson? Itu dia. Itu kita bahas. Jadi true or false City nih. bisa sukses tanpa Pep Guardiola, true or false? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel YouTube Grombol Media. Lanjut, City bakal tetap sukses tanpa Pep Guardiola, true or false? 1, 2, 3. True. Setengah-setengah gua. True. Gak punya pendirian dia. Jadi dua false, 2 true. Lu apa ini? Enggak, gue dengerin lu pada aja. Nanti gue punya pendapat pribadi gue sendiri. Gue punya pendapat pribadi gue sendiri. Oke. Gak true, gak false. Bau-bau golput nih nanti. Iya, ini bau golput nih. Kalau gue kan jelas memilih. Merah gue. Kalau gue dulu ya mungkin ya. Gue false. Gue false banget karena menurut gue City bakal nggak sesukses itu kalau Pep nggak ada. Kenapa? Mungkin dari sisi komposisi pemain City berlimpah ruah pemainnya, mewah-mewah semua. Tapi kalau komandonya bukan Pep Guardiola, menurut gue bakal hancur itu tim. Bukan hancur sih, turun aja dikit aja. Karena kita tahu City itu berjalan by system. Sistemnya di-create dan dijalankan oleh Guardiola. Kalau orang yang membuat sistem tersebut dan menjalankan sistem tersebut hilang, nggak ada, atau justru penggantinya tidak mengerti sistem, itu menurut gue City bakal turun. Mungkin kayak Manuel Pellegrini ya contohnya. Iya, nggak bakal menjadi calon kuat juara Liga Champions atau calon kuat juara Premier League seperti sekarang gitu. Karena pelatihnya sih menurut Iya, menurut gua siapapun pelatihnya ya mungkin ya, kecuali mungkin kayak Klopp mungkin ya. Cuman kalau selain Klopp gua agak meragukan sih. Itu dia kalau gua. Gua nambahin dia deh. Gua karena sebenarnya gua false. Karena gua ngelihatnya City ini pas dari dibeli sama Sheikh Mansour ya. Dia itu pertama ngedatengin pelatih hebat lah, pelatih nama yaitu Roberto Mancini. Mark Hughes dulu sih. Bukan. Mark Hughes. Benar. Iya, tapi kan ini enggak ngapa-ngapain, beli Robinho, beli ini enggak ada hasilnya yang Roberto Mancini masuk. Habis itu ganti langsung Roberto Mancini ya. Dengan segala perombakan pemainnya. Betul. Dia juara Liga Inggris sekali apa dua kali. Beda goal difference. Ya. Sama MU habis itu musim berikutnya berantakan lagi, pecat, ganti Manuel Pellegrini masuk 13-14 juara. Betul, juara. Habis itu masuk semifinal Liga Champions sekali pas 15-16. Udah habis itu lagi. Hancur lagi, berantakan lagi, rombak pemain lagi, pecat. Masuk Pep Guardiola. Dari Pep Guardiola itu baru dia mengukuhkan City adalah klub yang saat ini sukses lah ya. Dan walaupun dengan catatan musim pertama Guardiola masih terseok-seok. Betul. Ya kan? Ya, dan menurut gua kalau gua ngelihat sebagai objektif ya, gue objektif bukan subjektif karena tetangga sebelah lebih berisik gitu ya. Karena menurut gue City tanpa adanya Pep Guardiola itu menurut gue ya dia jadi klub ya cuman contender atau pesaing-pesaing biasa aja sih menurut gue. Kenapa? Karena dia itu terpengaruh sama pelatihnya sebenarnya City. Kalau misalkan musim pertamanya bagus, musim keduanya bagus, habis itu hancur lagi. Kayak gitu pas di zamannya sebelum ada Pep Guardiola. Dan menurut gue makanya gue sebenarnya City tanpa Pep Guardiola sebenarnya ya udah false. Gue tambahin lagi, sukses maksud gue di sini adalah kalau menurut gue definisi sukses itu sebrutal atau sekonsisten ya, kayak sekarang kan, segila City sekarang yang kalau juara sekali 99 poin dengan masuk minimal semifinal Champions League di waktu yang bersamaan dia juara IPL dengan poin yang banyak itu, dengan kekonsistenannya dia mencetak gol yang banyak, produktif segala macam, itu kadar sukses menurut gua yang udah di-create sama Pep Guardiola. Cuman menurut gua agak nggak fair untuk mendefinisikan sukses sebagai itu. Soalnya menurut gua Pep Guardiola adalah anomali. Ya kan? Nggak ada pemain manajer yang bisa ngelakuin sesuatu
ya di City kayak Pep Guardiola 100 poin lah, treble lah. Menurut gua itu nggak fair untuk dijadikan suatu definisi sukses. Seimbangan maksudnya komparasi sama manajer lain gitu. Bisa manajer lain sukses sama aja kayak kita bilang Messi. Ya kalau mau compare orang nggak ada yang bakal bisa sebagus Messi gitu. Cuman kenapa gua soalnya mungkin kalian berdua tadi menyimpulkan suatu pergerakan organisasi sepak bola. Mungkin gue salah juga ya. Gue bilang mungkin. Kenapa? Soalnya gue lihat dan gue compare aja lah sama MU pas lepasnya SAF. Kelihatan kan boroknya. Akademi bermasalah, manajemen dari atas sampai bawah bermasalah. Ownernya juga. Iya, burokrasi owner, manajemen sama direktur bermasalah. Training ground bermasalah. Itu kan ada faktor-faktor banyak terlepas pemain yang bikin post setelah SAF tuh hancur banget. Kalau gue lihat City dari beberapa faktor, kita pertama ngangkat akademi ya. Kemarin Aldi Bawazir ke sini, pundit besar, dia cerita waktu dia ke akademi City. Itu menurut dia akademi tergila, fasilitasnya yang pernah dia lihat gitu. Dan kalau ngelihat produk-produk akademi City, ada Phil Foden, Michael Olise, Romeo Lavia, Cole Palmer, Jadon Sancho, Rico Lewis, Brahim Diaz. Pokoknya lumayan top lah. Sama kemarin juga ada Oscar Bob. Ya kan. Jadi kalau dari sisi akademi, fasilitas, dan gue ngelihatnya nggak satu faktor itu doang ya. Cuman gue ngelihat akademi itu dengan keseriusan mereka, ada indikator bahwa manajemennya tuh bener-bener rapi, sebagai bisnis tuh rapi. Iya. Jadi gue nggak ngomongin akademi doang, itu indikator juga untuk pilar-pilar bisnis lainnya jalannya tuh rapi. Dan kalau gue lihat 10 tahun terakhir, kayaknya nggak banyak masalah atau gosip-gosip atau rumor-rumor kayak ada selekan antara direktur sama owner sama manajer. Kayaknya bener-bener bisnis yang kayak mesin gitu, kayak ada olinya gitu. Jadi dari situ menurut gue kayaknya nggak ada Pep, walaupun mungkin atau pastinya nggak mungkin sesukses Pep kan, itu kan anomali. Cuman menurut gue ya bakal oke aja, City bakal tetap jadi City, soalnya sebagai fundamentalnya sudah jalan, bisnis sudah jalan, ya kan. Bisa. Cuman nggak tahu juga ya, nggak tahu ya MU gimana. Cuman yang gue denger MU ya menang bukan karena sistem bisnis gitu. Waktu ada SAF ya, karena SAF ada bapak, SAF ada figur gitu. Ya kalau menurut gue sih tadi yang diangkat Doli juga poinnya udah bener-bener. Tapi pertama kenapa gue bilang dia bisa sukses, karena presiden sebelumnya itu lo hukum kan nih, presiden sebelumnya udah ada nih sama Manuel Pellegrini dan Mancini bisa juara. Berarti sebenarnya tanpa Pep pun ya mereka bisa juara. Tapi nggak konsisten. Tapi benar. Makanya tadi dibilang Doli juga agak nggak ini aja, nggak cocok aja ketika lu ngedefinisin suksesnya itu seperti yang lu bilang, karena cocok kayak Pep dan kayak Messi juga anomali gitu loh. Satu dari 100 tahun lah kasarnya. Tapi kalau lu ngomongin bisa sukses ya bisa juara ya bisa, walaupun mungkin nggak bakal seintens sekarang gitu. Tadi udah disebut juga masalah akademi, dan kalau gue tambahin dari situ nggak cuma akademi, rekrutmen dia, scouting dia, itu tuh salah satu yang terbaik di dunia. Lu bisa kayak pemain-pemain yang masih umur 16-17 tahun yang udah potensial di Amerika Latin, di Asia, dan di mana tuh udah bener-bener direkrut sama kemarin dia. yang bersinar di Piala Dunia U17. Ya, si Echeverry. Langsung dibeli. Dan kedua, mereka ini udah dibuat juga, dibilang dulu juga, ngebuat sistem yang dari sisi manajemen itu dari atas top ke bottom itu udah sama-sama akur, dan mereka ini udah menyebarluaskan City Group ini ke seluruh dunia gitu loh. Lu di Spanyol ada Girona. Di Australia ada Melbourne City. Terus Villa ya, David Villa. Terus di MLS ada MLS apa? Lupa gue. Bukan. Apa namanya itu yang New York City FC. New York City. Terus di Jepang juga kalau nggak salah. Di Cina apa Jepang itu ada. Di India juga ada. Jadi ini kalau ngomongin pemain ya, nggak cuman pemain itu dibeli, tapi dia tuh bisa di loan ke klub-klub tersebut untuk berkembang. Jadi potensi untuk balik itu juga ada gitu loh. Jadi gagasan untuk organisasi sepak bola yang modern udah dijalanin semua. Dan kita ngomong juga tadi, lu compare study Saf sama Pep gitu, lu bisa lihat lah kenapa sekarang tiba-tiba ada Radcliffe masuk ke MU dan spesifik dia ngehandle manajemennya gitu loh. Itu karena untuk memperbaiki sistem itunya. Sedangkan di City tuh udah bagus, udah autopilot gitu loh bahasanya loh. Semua variabel di City emang gue setuju udah oke. Cuman ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok
stoknya terbatas, dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Emang gue setuju itu anomali Pep di IPL anomali. Cuman kalau menurut gue dia nggak bakal bisa konsisten untuk terus di atas karena ada faktor lain, faktor yang eksternal dari tim-tim lain juga. Menurut gue kalau misalkan Klopp masih di Liverpool sementara City udah nggak ada Pep, itu menurut gue bakal City sangat kecil kemungkinannya untuk juara IPL lagi gitu. Tapi pastinya kontender. Ya kontender tapi nggak bakal bisa sengeri Pep gitu loh. Iya, tapi kalau dengan konteks itu kita bisa cantumkan semua klub, nggak City terlepas dari konteks itu. Maksud gue Klopp turun pasti ada masa transisi. Arsenal, Arteta turun pasti ada masa transisi. Semuanya bakal ada goncangan. Jadi kalau dengan konteks itu sebenarnya semua klub bakal bermasalah kalau manajernya keluar ya kan. Sorry, gue mau ngangkat ini lagi dari Muhammad bilang rekrutmen. Dan kadang-kadang orang bilang rekrutmen tuh hebat karena manajernya kan. Iya, Pep milihnya bagus gitu. Tapi menurut gue itu menyimpulkan gitu. Ada puluhan kalau nggak ratusan orang yang ada andilnya di situ. Dan kalau kita ngelihat 5 sampai 10 tahun terakhir pembelian City kayaknya jarang yang flop nggak sih? Jarang. Iya sih. Nggak sering rate-nya. Kok Arsenal masih sering. Tahun kemarin dia beli Alvarez, dia beli Akanji. Phillips doang paling. Ya Phillips doang ya. Jadi Alvarez, Akanji, Grealish. Tahun ini dia beli siapa? Kovacic, Nunes yang agak masih tanda tanya kan. 2 tahun lalu dia beli siapa? Pokoknya dia pembelian yang besar. Dia tak yakin ini bakal jadi kontribusi besar kayak Riyad Mahrez yang jadi pilar 5 sampai 10 tahun ke depan. Rodri nggak salah beli gitu. Setiap beli main tuh pas dan bener dan bisa 5 sampai 10 tahun. Sterling, Aguero. Itu yang menurut gua harus diacungin jempol, yang Arsenal jujur aja belum punya gitu. Iya, tapi kan misalkan nih dia udah beli pemain yang tadi lo sebutin Rodri segala macam. Tapi kan itu dibeli atas dasar Pep mau karena skemanya dia. Gitu. Kalau ada pelatih baru memang mewah, lo akuin mewah. Tapi kalau misalkan pemain itu nggak bisa megang pemain tersebut, nggak cocok sama filosofinya, tetap berantakan lagi. Jadi memang ya pasti semua tim pasti ada transisi kalau misalkan ditinggal seorang pelatih. Cuman menurut gua ya City bakal tetap bisa jadi kontender tapi nggak bakal bisa menyampai level atau bar yang sudah ditetapkan oleh Guardiola ini gitu loh. Ya 99% sih kayaknya enggak ya. Soalnya menurut gua nganggap Pep tuh kayak Messi, kayak SAF. God-nya ini ya dalam manajer ya. Iya, God-nya gitu. Jadi justru bisa bikin degradasi City ya 115 charge-nya itu kalau misalkan iya itu benar itu tuh. Dan itu pun Pep udah bilang kalau ternyata kita degradasi gue bakal ikutan sampai bawah. Mungkin ini topik yang cocok kalau Sheikh Mansyur nggak ada ya. Itu City bakal fix nggak bisa ngapa-ngapain itu. Kalau itu nggak ada sih ya balik ke itu balik lagi City zaman ini ya. Dibantai Middlesbrough 8-0. Iya 8-1. Iya. Cuman ya sepak bola sekarang kalaupun Sheikh Mansyur keluar, nilai City sudah sebagai brand sudah terlalu besar. Ada lagi orang Arab atau orang Qatar. Benar. Ya, jadi dengan skemanya dan sistemnya udah dibentuk mah siapa sih nggak mau beli City? Iya, jadi menurut gua City sudah melewatkan masa trial atau try out kayak misalnya Monaco kan sempat dibeli, sempat agresif ingat enggak 10 tahun lalu. Jadi menurut gua setelah pembelian owner yang kaya ada masa trial kayak 3 sampai 5 tahun. Bisa lewat nggak nih klub, ya kan? Bisa lewat. City sudah jauh melampaui itu, gitu. Tapi yang jadi problem lagi satu, ini koreksi gue kalau gue salah ya. Pep Guardiola datang ke City dengan staff-staffnya yang sekumpulan staffnya itu faktor juga sih menurut gue. Tapi kan berarti kalau misalkan dia cabut, kemungkinan semuanya cabut. Dan agak PR untuk mencari suatu kesatuan tim yang solid, yang satu kepala dengan Pep Guardiola. Yang satu kepala dengan head coachnya gitu loh. Ya, jadi harapannya bener, gue setuju itu, maksud gue faktor besar banget kan. Iya. Berarti harapannya siapapun yang menggantikan Pep bawa ini juga antek-antek. Iya, antek-anteknya. Yang biasanya kayaknya itu udah praktek yang standar di bola nggak sih? Kayaknya sih. Betul. Pasti bawa anak-anaknya gitu. Contoh Mourinho dibawa semuanya. Erik ten Hag dibawa beberapa. Iya. Kecuali Arteta tuh asistennya tuh nggak dibawa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kira-kira kalau Pep cabut, siapa yang bisa menggantikan gitu loh?
Sejujurnya ya yang paling cocok menggantikan ya, walaupun gue sangat tidak mau, tapi yang paling cocok sebenarnya Arteta. Sebenarnya kalau kita ngomongin paling cocok ya, gitu gurunya. Iya, gurunya. Lu udah lihat dari cara mainnya. Yang paling mengerti Pep, apalagi kalau paling ngerti City, udah paling kerja ngerti di City. City berapa tahun? 4-5 tahun. Iya, ditopang sama uangnya, akademinya, ya walaupun udah, masih cocok. banyak masih Udah pengalaman Liga Inggris, Iya, pengalaman tapi ya Champions jangan League. sampai. Jangan sampai. Cuman ya menurut gue ya Arteta yang paling cocok menurut gue ya. Iya. Dan dari lihat segi umur masih muda banget gitu. Kalau misalnya Pep mau pensiun, masih ada Arteta masih panjang kan. Kalau enggak ya paling Xabi Alonso. Wah, itu mewah tuh. Tapi harus agak membuktikan sulit diri sih. dulu lah. Iya, Kalau iya, masuk benar. sebelum masuk Kalau City. Gitu. Ya paling ya balik lagi ke mungkin Ancelotti dan kawan-kawan. Ancelotti di Madrid mungkin Zidane. nah, Paling itu kayak pelatih terkenal yang dibeli City Iya. nanti kayak Nah, zamannya dia sebelumnya. Itu pertanyaannya, apakah mungkin ya ini kita pernah nanya, kalau misalkan City tanpa Pep Guardiola dalam mencari penggantinya, apakah dia akan mempertahankan filosofi Pep Guardiola yang menguasai bola sambil menyerang Dia gitu, pasti punya atau kriteria, dia punya kayak standar sih. Cuman mereka juga realistis gak mungkin ada the next Enggak. Guardiola. tapi yang setipe kalau- pasti tapi- apakah mereka bakal mencari yang Tapi setipe tapi atau menurut gua kalau misalkan setipe dari zamannya Roberto Mancini permainannya atraktif, dia Roberto Mancini mainnya atraktif City dulu. Iya. Iya, Tapi iya, alternatif iya. kan ada beda-beda, ya kan? Ya, Nah, itu dia. maksudnya Fang kayaknya yang mirip kayak yang Pep. mirip Arteta sih, Nah, tapi nah menurut gue Iya. tergantung apa DNA klubnya sendiri itu apa. Kalau Arsenal emang dari dulu DNA-nya dari permainan dulu. cantik, permainan attacking. nggak Jadi peduli menang atau kalah ya. iya, jadi Tolol namanya. manajer siapapun yang didatang pasti didatangkan dengan asas dia cocok nggak mbak nilai-nilai klubnya ini. Jadi tergantung City sudah menjiwai DNA-nya Pep belum. Kalau iya pasti dicari manajer yang mirip Pep. Kalau enggak bebas menurut gue tergantung City. Dan menurut gua kandidat lain juga mungkin kalau ngomongin secara permainan ya, manajernya Girona sekarang tuh juga secara permainan Apalagi ada Iya. afiliasi juga ya dengan City Iya. ya, Girona dan City ya. Mungkin Iya. kakaknya Pep mau ikut Enggak, yang akan dia Oh, pemilik direktur. Nggak Iya. bisa latih dia. Nggak bisa dong, nggak bisa. Pemain- Ngapain? Kira bisa. Hancur itu klub lama-lama. cuman tapi ya itu kan bukan Pep gitu lah. Walaupun dia start taktik bagus tapi apakah bisa menghandle ruang ganti City? Itu juga faktor penting Iya. tuh menghandle ruang ganti kan. Iya, mega bintang semua Iya. kan. Bentang Pep semua. bisa menghandle karena dia punya CV yang bagus. Dia kan pernah bilang yang bisa ngelawan gue cuman Messi gitu. Yang bisa ngebantah omongan gue cuman Messi karena Messi pemain terbaik di dunia gitu loh. Selain itu nggak ada yang boleh ngelawan gue. Lo ngelawan gue depak. Itu yang selalu pegang prinsipnya. Jadi orang takut respect sama dia tim-timnya gitu loh. Ya pemain pemain bintang dilepas aja sih Pep. Iya, dulu Ibrahimovic gitu kan. Iya. Oke, itu aja mungkin untuk pembahasan topik kali ini. 2 true, 2 false. Dan mungkin coba untuk viewers kita silakan komen apakah City bakal bisa tetap sukses kalau nggak ada Guardiola, atau justru kalau City nggak ada Guardiola malah jatuh tadi kayak Sir Alex Ferguson dan MU-nya gitu loh. Gantian Arsenal sekarang. Oke, dan kalau kalian mau komen request topik juga silakan komen di kolom komen, dan jangan lupa like, komen dan subscribe terus channel YouTube Gromol Media, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari YouTube Gromol Media. Itu dia. Let's go.